Kenapa olahraga? Apa sih pentingnya olahraga ini, Pak Dekan? Oh, kalau si pasien A atau klien B, klien C itu olahraganya ini. Wis pokoknya aku mau berkeringat sampai menggos-menggos. Dengan push up, sit up, Oh iya ya, push up, sit up itu pakai bebannya sendiri ya? iya, Iya. Jadi tidak harus dengan alat-alat yang apalagi mahal itu tidak harus ya, Pak Dekan? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Wah, selamat datang di Anamnesis Podcast Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Hari ini hari yang luar biasa. Ini adalah edisi perdana dari Anamnesis. Hari ini kita akan bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Muhammad Yunus MKes. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Ya, Edi. salam sehat. Salam kita sehat semua. untuk kita semua. Betul, terima kasih. Hari ini kita akan banyak berbicara mengenai profil Fakultas Kedokteran, kemudian nanti juga akan ada beberapa materi yang disampaikan oleh Dr. Yunus selaku dekan dan pemateri untuk hari ini. Eh, Monggo, bagaimana? Apa kabar dulu Pak Dekan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, sehat. baik dan sehat. Ye. Kegiatan lancar ya, aman semua ya? Alhamdulillah, Aman aman semua. kan. Aman terkendali itu penting. Baik, selanjutnya sebenarnya kita mau ini untuk Laskar Medika mungkin ingin lebih kenal lebih dekat ya, ingin kenal lebih dekat mengenai Fakultas Kedokteran UM. Nah, FKUM itu mulai kapan berdirinya, kemudian saat ini posisinya sudah berapa angkatan mungkin, kemudian ada prodi apa saja. Nah, ini apa yang bisa disampaikan Pak Dekan? Baik, Dokter Eri dan sahabat Laskar Medika. Syukur Alhamdulillah telah berdiri sejak tahun 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Oke. Nah, tentu dalam proses pendirian FK ini membutuhkan proses yang cukup panjang ya, karena memang untuk mendirikan FK dibutuhkan syarat-syarat yang cukup lengkap, baik sarana prasarana juga SDM. Syukur Alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah mendapatkan izin operasional untuk menerima mahasiswa baru prodi kedokteran. Baik. Untuk prodi-prodinya apa saja Pak Dekan di FKUM ini? Jadi Fakultas Kedokteran tadi sudah saya katakan itu berdiri mulai menerima mahasiswa di tahun 2023 prodi kedokteran. Siap. Dan Baru alhamdulillah prodi kedokteran baru aja prodi ya kedokteran. saat itu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kami sudah mendapatkan izin operasional untuk prodi keperawatan dan prodi kebidanan. Kebidanan alhamdulillah. Yang membedakan dari prodi-prodi kesehatan ini, tentu kalau prodi kedokteran, keperawatan, dan kebidanan ketika berdiri itu satu paket Dokter Eri dan Satu paket itu teman-teman Laskar. bagaimana Pak Dekan? Jadi yang di satu paket itu seorang dokter, seorang perawat, seorang bidan itu tidak cukup hanya sarjana. Siap. Jadi harus menempuh dengan profesi. Oh. Sehingga ketika mendirikan Ya. prodi baru itu sekaligus prodi sarjana dan prodi profesi. Jadi akreditasi awal itu langsung 2 prodi itu ya? Ya. Oh, Nah, oke. itu yang Tantangannya ya. tantangannya, Tantangannya di situ. karena dibutuhkan SDM yang sangat Ya. banyak dan Sarprasnya sarana juga. yang harus memadai. Iya. Karena lembaga akreditasi Lampetikes itu sangat-sangat ketat. Baik. Dalam memberikan izin operasional bagi prodi-prodi baru di bidang kesehatan, khususnya kedokteran, keperawatan, dan kebidanan. Baik. Untuk saat ini kalau sudah berdiri berarti sudah terpenuhi semua ya? Ya, Untuk SDM standar-standarnya itu. Alhamdulillah kami walaupun baru berdiri, kami sudah terakreditasi baik Dokter Edi. Iya. Jadi semua prodi itu sudah mendapatkan akreditasi. Semuanya sudah baik ya? Lampetikes Alhamdulillah. terakreditasi baik. Oke. Nah, Pak Dekan mohon izin. Ini kan FKUM ini berarti FK ke-4 atau ke-5 di Kota Malang? Tahu saya sudah kelima ya. Kelima ya. Wah, berarti
apa strategi untuk supaya kita bisa unggul, supaya kita bisa bagus itu kira-kira FK ini akan dibawa seperti apa Pak Dekan? Tentu ketika kita mendirikan Ya. fakultas kedokteran yang baru, ada tuntutan bahwa fakultas kedokteran yang baru ini mempunyai kekhususan. Baik. Nah, sehingga berdasar analisis kekuatan kami bahwa UM itu merupakan perguruan tinggi yang lama, yang sudah sangat mapan, Hmm. mempunyai fakultas ilmu keolahragaan, Ya. yang mana dosen-dosen yang berlatar belakang dokter itu banyak yang sudah direkrut oleh UM. Ya. Dan selama ini ditempatkan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, David. Sehingga berdasar analisis kelebihan kami, Ya. kekuatan kami, maka kami memutuskan dalam pendirian FK UM ini mempunyai keunggulan di bidang kedokteran dan kesehatan olahraga. Olahraga, oke. Tentu yang utama tetap kami menghasilkan, memproduksi dokter yang kompeten, Ya. perawat yang kompeten, bidan yang kompeten Ya. di bidangnya, tetapi mempunyai keunggulan di bidang kedokteran dan kesehatan olahraga. Bukan melahirkan dokter spesialis olahraga gitu bukan ya Pak Dekan? Bukan. Jadi tetap yang utama ya Dokter umum. kami menghasilkan dokter umum yang kompeten. Oke, ya, yang kompeten memang sesuai dengan standarnya ya. standar, tetapi yang mempunyai kelebihan. Nilai plus begitu ya. Nilai plus di Oke, bidang kedokteran olahraga. olahraga. Kenapa olahraga? Apa sih pentingnya olahraga ini Pak Dekan? Nah, kita tahu bahwa dengan kemajuan negara kita Ya. di semua sektor, Ya. khususnya di bidang kesehatan ini, maka sudah terbukti secara statistik angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu semakin tinggi. Kalau Siap. dulu sekitar 60, sekarang sudah di atas 70 tahun. Ya. Statistik yang lain mengatakan bahwa angka kematian dan kesakitan kalau dulu itu banyak diakibatkan karena penyakit menular. Betul. Seperti TBC, Betul. diare. Demam berdarah ya. Tetapi sekarang sudah berubah. Justru angka kesakitan dan angka kematian banyak disebabkan penyakit-penyakit tidak menular. Seperti hipertensi, stroke, penyakit kencing manis, dan sebagainya. Yang mana penyakit-penyakit tadi lebih banyak dipengaruhi kan tadi angka harapan hidup yang tinggi karena faktor generatif, juga adanya perubahan perilaku. Perilaku bergaya hidup yang kurang sehat, salah satunya tidak aktif. Sehingga mager gitu ya, mager. Sehingga mengapa kami FKUM mengambil kekhususan kedokteran olahraga dengan harapan kami mengkhususkan diri di bidang promotif dan preventif melalui aktivitas olahraga yang bisa menunjang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berarti mengajak masyarakat ya. Sehingga kami akan membekali alumni kami, dokter kami, perawat kami, bidan kami untuk memberikan resep yang baik dan benar melalui aktivitas olahraga agar masyarakat bisa hidupnya lebih baik. Artinya cara kualitas hidup lebih baik dan mencegah dari penyakit-penyakit tadi, penyakit hipertensi, penyakit kencing manis. Nah, apakah memang, mohon maaf ini Pak Dekan, apakah memang olahraga itu sebegitu signifikannya sehingga dia bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat? Saya yakin kalau Laskar Medika berobat ke dokter, pasti dokter salah satu resepnya itu gaya hidup sehat. Silakan olahraga, pasti. Tapi tidak semua dokter itu memahami dengan baik olahraga yang bagaimana toh, yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Karena kondisi tiap pasien kan beda-beda. Sehingga harapannya dengan kami punya keunggulan kedokteran olahraga itu, harapannya ya ketika meresepkan olahraga itu ya yang baik dan benar.
Berarti tidak asal olahraga ya? Iya, Oke. karena pada hakikatnya supaya kita bisa hidup dengan sehat itu homeostasis, keseimbangan tubuh kita itu tetap terjaga. Baik. Seseorang tetap sehat kalau homeostasis terjaga. Kalau terjadi kegangguan keseimbangan Ya. atau homeostasis, itu bisa menjadi kesakitan bahkan Baik. menjadi kefatalan. Yang dimaksud kefatalan bisa sakit keras atau meninggal. Sakit kronis begitu Iya, ya? atau meninggal. Meninggal bahkan. Oke, baik. Olahraga itu salah satu bentuk stresor. Ya. Jadi perlu diingat, olahraga itu juga stresor yang bisa mengganggu homeostasis. Iya. Pada saat kita olahraga pasti suhu tubuh kita naik. Dengan suhu Ya, tubuh ya. naik mengganggu keseimbangan. Pada saat olahraga pH tubuh kita akan berubah. Ya. Itu pasti mengganggu keseimbangan. Karbon dioksida meningkat, mengganggu kesehatan. Sehingga dibutuhkan resep olahraga yang baik dan benar. Berarti mohon maaf Pak Dekan. Berarti karena resep itu kan sifatnya personal ya. Iya. Setiap pasien ya. Setiap Tadi pasien. kan berbeda-beda. Nah ini apa kira-kira yang membedakan setiap kepada kalau si pasien A atau klien B, klien C itu olahraganya ini. Nah itu apa yang kira-kira membedakan? Sehingga nanti mahasiswa kami akan diajarkan baik secara teori maupun praktek bagaimana memberikan dosis latihan yang baik dan benar. Olahraga yang benar begitu ya. Tidak hanya obat yang ada dosisnya, Dr. Heri dan Laskar Medika. Olahraga pun ada dosisnya. Wah, ini perhatikan ini Laskar Medika. Bukan asal olahraga. Bukan asal. Saya sudah seminggu sekali renang 2 jam. Nah, itu apakah betul atau tidak? Nah, itu bagaimana Pak Dekan? Jadi dosis dalam olahraga itu ada 4 komponen utama. Siap. Frekuensi yang disingkat dengan FITT. Oke, FITT, fit ya kita Iya, baca. fit. Frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Untuk mendapatkan hasil olahraga yang baik dan benar, maka frekuensi. Berapa kali kita berolahraga dalam seminggu? Ya, Idealnya ya minimal 3 kali. 3 kali Senin, Selasa, Rebo atau diselang-seling Pak Dekan? Harus selang-seling. Harus selang-seling. Baik. Kalau bisa ya seminggu 5 kali. Tentu kita tahu bahwa olahraga itu macam-macam tujuannya ya. Ada olahraga untuk rekreasi. Ya, jenisnya macam-macam. Ada olahraga untuk menjaga kesehatan kebugaran. Dan ada olahraga untuk prestasi. Dalam hal ini tentu FKUM lebih banyak konsentrasinya olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Karena ini kebutuhan massal, kebutuhan kita semua. Semua, kita semua. Betul. Tidak tertutup kemungkinan juga nanti di mata kuliah pilihan ada untuk olahraga prestasi. Tapi secara umum anak-anak kami akan dibekali olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Baik. Tapi untuk olahraga prestasi kalau seminggu hanya 3 kali ya nggak cukup. Itu. Sekalinya olahraga berapa lama Pak Dekan? Tadi saya katakan ya, ada frekuensi. Harapannya paling tidak 3 kali atau sampai 5 kali seminggu. Terus intensitas. Intensitas itu berat ringannya latihan. Jadi nggak bisa latihan seenaknya sampai mengge-mengge, sampai semaput. Itu berarti tidak betul ya? Betul. Intensitas itu ya harus dimulai dengan dosis yang ringan, secara bertahap ditingkatkan. Intensitas itu bisa diukur melalui denyut nadi latihan. Baik. Denyut nadi kita itu dipengaruhi faktor usia, Dr. Heri dan Laskar Medika. Jadi jantung kita itu bisa berdenyut secara maksimal 220 dikurangi umur. Usia, rumusnya begitu? Iya. 220 kurangi usia, kemudian? Kalau Dr. Eri usia 40 misalkan, maka maksimal misalnya ya Laskar Medika ya. Misalnya hanya 180 kali per menit. Nanti maksimal. Jangan melampaui itu. Kalau melampaui maksimal ada risikonya? Risiko, itu sampai fatality. Fatal. Oke.
Berarti Sehingga memang harus diusahakan dijaga. nadi latihan itu ya tergantung kondisi masing-masing. Kalau belum terlatih ya cukup 60% dari Ya. maksimal. Mohon izin saya potong sedikit. Itu kalau kondisi normal. Iya. Kalau kondisi yang dengan penyakit kronis misalnya punya sakit jantung, diabetes, nun sewu mungkin sudah pernah pasang ring. Nah ini kan mungkin dari audiens ya semua Laskar Medika ini kan kita Bhinneka Tunggal Ika ini bagaimana? Ya tentu ketika dengan penyulit Ya, ya perlu konsultasi dokter baik, untuk baik. menentukan seberapa dosis yang dianjurkan. Ya. Tadi saya katakan secara umum ya harus dimulai dosis ringan. Dosis ringan masing-masing individu kan tidak sama. Ya. Kalau kita yang normal saja mungkin 60% dari maksimal. Ya. Secara bertahap naik jadi 65% sampai 80%. Itu intensitas ya. Intensitas dari nadi Intensitas maksimal. itu selain dari nadi kita bisa mengukurnya dari apa Pak Dekan? Selain dari nadi yang lebih pasti ya dari asam laktat. Asam laktat. Tapi itu kan harus di laboratorium. Iya, harus laboratorium. Yang paling mudah ya dari denyut nadi latihan. Ya, kita tahu misalnya kita olahraga nih, wah, oh ini sudah intensitas rendah, intensitas sedang. Selain nadi dan mungkin tadi asam laktat harus laboratorium ya. Ya. Biasanya kita tahu, oh ini saya bisa ini, oh ini kayaknya rendah, oh ini kayaknya tinggi. Itu bagaimana supaya Laskar Medika tahu ini? Ukuran yang paling valid ya dari denyut nadi. Denyut nadi tadi ya. Tidak bisa kalau sudah menggah-menggah berarti berat. Oke, berarti Denyut dari nadi yang lebih ya. objektif ya. Yang berikutnya time. Supaya olahraga kita itu membawa manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh kita, upayakan 1 kali latihan ya sekitar 30 menit. Tentu bagi yang tidak terlatih dimulai dulu 15 menit. Baik. Kalau sudah terbiasa ya 20 menit, Iya. 15 menit. Dan yang tidak kalah penting, dosis latihan yang lain ada tipe latihan. Tentu tipe latihan kan semua orang kan, oh saya pingin kardio. Ya macam-macam tipe. Macam-macam, tergantung tujuan yang diharapkan. Iya. Sehingga konsep ini, dosis ini perlu diperhatikan. Siap. Kalau tujuannya untuk saya pokoknya pingin sehat ya, kira-kira tipe olahraga seperti apa yang direkomendasikan? Olahraga yang jenis kardio, aerobik ya, senam begitu ya. Jalan, baik, oke. terus bersepeda itu tipe-tipe olahraga. Jalan keliling kampus gitu berarti boleh ya Pak Dekan ya? Iya, Boleh sangat Laskar Medika ya. Sebelum kuliah keliling dulu, keliling kampus 7 kali. Karena banyak penelitian sudah membuktikan bahwa olahraga itu akan menghasilkan adaptasi tubuh kita menjadi daya tahannya meningkat. Menurunkan risiko depresi, meningkatkan kebugaran, menurunkan angka kematian dan kesakitan. Jadi ini sudah hasil penelitian bahwa banyak manfaat yang didapatkan dengan olahraga yang baik dan benar. Iya. Oke, bicara mengenai bagaimana kita berolahraga ya Pak Dekan ya. Olahraga yang aman itu yang seperti apa? Apakah boleh kita jogging misalnya di pinggir jalan atau kemudian kita tidak mengukur diri kita, wis pokoknya aku mau berkeringat sampai menggos-menggos. Nah ini tips olahraga yang aman itu seperti apa Pak Dekan? Baik, Dr. Eri dan sahabat Laskar Medika. Tadi sudah saya katakan bahwa supaya mendapatkan hasil yang optimal, maka harus sesuai dengan dosisnya, fit tadi. Bagaimana supaya olahraga kita itu aman? Nah, tentu sebaiknya olahraga program fit itu kan bersifat individual ya. Antara karena kemampuan orang satu dan orang yang lain kan beda-beda. Sehingga program fit pun individual. Sebaiknya olahraga itu dilakukan di ruang terbuka. Baik. Tapi kalau di game, di tempat-tempat ya nggak masalah. Kenapa harus ruang terbuka? Nah, kita tahu pada saat kita olahraga kan kebutuhan oksigen kita kan. Di ruang terbuka kan ya kandungan oksigen lebih banyak. Nah, gunakan peralatan pribadi. Ojo pinjem teman ya bondo lah. Kalau harus ada peralatan itu sesuai jenis olahraganya. Kalau kita jogging ya pakai sepatu jogging. Sesuai dengan peruntukannya.
konsep yang lain, tadi kan berat ringannya latihan, intensitas, dimulai intensitas. dari yang rendah secara bertahap ditingkatkan. Ya. Nah, lakukan dengan teknik yang baik dan benar dan jangan lupa olahraga itu bisa membawa manfaat kalau dilakukan secara teratur. Ya. Kita tidak mungkin mendapatkan olahraga hanya 1-2 kali ya, tentu harus teratur sehingga tubuh kita akan terjadi adaptasi. Ya. Risikonya kalau tidak teratur atau olahraganya asal-asalan Nah, atau tadi saya tidak aman katakan, gitu. kalau tidak teratur tentu ya tidak aman. Tadi saya katakan olahraga itu ibaratnya pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membawa manfaat, tadi kalau tidak baik Membahayakan. membahayakan. Ya. Sehingga mengapa sampai hari ini masih sering kita dengar, kita baca Ya. kejadian kefatalan di lapangan olahraga. Pada saat olahraga. Karena mungkin tidak teratur dan tidak sesuai dengan konsep fit tadi. Ya. Jadi mereka tidak tahu ya, tidak tahu kondisinya, tiba-tiba main aja. Nah, Sehingga kalau seseorang mau melakukan olahraga, tentu yang pertama harus mengenali dirinya. Apakah di tubuhnya ada resiko penyakit jantung. Pada saat olahraga bagaimana? Nyeri dada atau dan sebagainya. Kalau ada hal-hal demikian ya konsultasi ke ahlinya, konsultasi ke dokter. Jadi ketika kita mulai olahraga, kita harus menentukan kita olahraga itu tujuannya untuk apa. mau ngapain? Apakah hanya untuk meningkatkan kesehatan, Siap. meningkatkan kebugaran, atau olahraga prestasi? Ya. Tentu Memang ada targetnya beda ya, Dok ya. Tentu masing-masing tujuan akan berbeda, nanti fitnya itu berbeda. Iya, fitnya berbeda. Frekuensinya berbeda, intensitasnya berbeda. Tapi kalau kita, saya hanya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, tentu intensitasnya akan berbeda dengan intensitas ketika dituntut untuk olahraga prestasi. Nah, apakah olahraga saya ini untuk recovery? Ya tentu berbeda fitnya. Ya. Sehingga dalam menentukan program latihan itu macam-macam ya, ada olahraga aerobik. Olahraga aerobik itu olahraga untuk meningkatkan kemampuan kapasitas jantung dan paru kita. Ternyata itu tidak cukup. Perlu ada juga latihan beban, latihan penguatan otot ya. Itu otot ya Jadi, targetnya ya. Latihan beban itu tidak harus ke gym. gym, bisa dengan beban dirinya sendiri. Oh. Dengan push up, sit up. Oh iya, push up, sit up itu pakai bebannya sendiri ya. Iya. Jadi tidak harus dengan alat-alat yang apalagi mahal itu tidak harus ya mereka. Bisa dilakukan dengan dirinya Di sendiri. rumah pun bisa. Ya. Juga perlu adanya latihan peregangan dan latihan keseimbangan untuk koordinasi. Itu paket olahraga. Paketnya begitu ya. Sebagai contoh, tadi katakan kan ada fit tadi. Ya. Ya, misalkan latihan aerobik, ya bisa jalan cepat. Nah, ini atau bisa bersepeda. contoh jadwalnya gitu ya Pak Dekan. Nah, ini Laskar Medika bisa dicermati ini. Minggu kita latihan, Senin Selasa kita off dulu istirahat, mungkin kerja atau kuliah begitu ya. Hari Rabunya kita latihan lagi, Jumat latihan lagi. Ya, Sabtu, tidak harus begini ya. bersepeda. Oh, yang jelas ya latihan itu ya harus ada frekuensinya. Siap. Nggak bisa hanya minggu tok. Nah, Ya ada manfaatnya, tapi tidak optimal. tidak optimal. Kalau bisa kan seminggu 3 kali. 3 kali paling tidak. Jadi, ini contoh ya. iya. Contohnya Jadi, kira-kira tidak jadwalnya cukup demikian. hanya latihan aerobik, kardio, tapi baik. harapannya ada latihan penguatan otot. Oh, jadi dikombinasi. Oh, I see. Baik. Ya. Nah, tentu untuk mendapatkan latihan olahraga yang baik dan benar, ya, sebelum latihan inti ya harus ada pemanasan. Ya. Pemanasannya ya, 5 menit, 10 menit. 5-10 menit. Ada latihan inti, pendinginan, dan peragangan. Untuk apa ya? Supaya menghindari cedera ya. Kalau langsung inti ya ada risiko cedera. Istilahnya kaget begitu ya ototnya. Wah, siap. Ya, sehingga setiap individu perlu mengenali tanda bahaya pada saat olahraga. Kalau dadanya berdebar-debar, nyeri ya jangan dipaksakan. Harus aware ya, harus aware terhadap dirinya sendiri.
Ya. napasnya menggah-menggah sesek, ya itu tanda-tanda ada bahaya. Ya. Harus ya Baik. menghentikan, pusing, Ya. apalagi sampai semaput ya itu ya. Ya, ini kan Intensitasnya terlalu tinggi. ya, biasanya orang kan menilai, wah, eh, ini saya harus mencapai maksimal ya, titik maksimal. Akhirnya meskipun sudah nafasnya sudah cepat, nadinya udah cepat, tapi Ya. tetap aja dikejar. Sehingga mengapa pada usia 40 tahun ke atas itu tidak dianjurkan olahraga kompetisi, olahraga Oh, permainan. baik. Lebih Karena kepada olahraga rekreasi. iya, olahraga permainan itu kan faktor emosinya sangat kental toh. Baik, ya, ya, Main ya, ya, futsal, ya. ngejar bola Ujar, balik. iya, iya. Kalah, wah, Mending emosional. kalau usia 40 ke atas ya olahraga-olahraga terukur, misalkan Baik, jalan cepat, sepeda. sepeda, Dan renang ya, gitu ya, ya. Ya. ya demikian ya Laskar Medika beberapa tips agar kita bisa meningkatkan derajat hidup kita melalui aktivitas olahraga. Tentu tadi saya katakan olahraga itu ada dosisnya, Ya. tidak sembarangan ya. Dosisnya adalah fit, frekuensi, intensitas, time dan tipenya yang Baik. perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Wah, Laskar Medika, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu bahwa olahraga itu satu penting ya. Kenapa penting? Tadi sudah disampaikan Pak Dekan. Selain untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, juga supaya kita tetap bisa beraktivitas, juga memperlambat penuaan dini, begitu ya Pak Dekan. Karena metabolisme kita akan selalu regenerating ya. Dan kita juga harus menjaga karena ada olahraga-olahraga yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita over exercise, terlalu semangat olahraganya, tidak mengukur diri sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau bahkan sampai terjadi fatality. Naudzubillah ya, jangan sampai. Baik, sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunus Mkes selaku Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk rekan-rekan di Laskar Medika, dan untuk paling tidak bagi saya pribadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Anamnesis, salam sehat.